Perkenalkan, nama saya Linda Sapitri dari Angkatan 2, Kelompok 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak John untuk kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pandangan terkait penerapan nilai harmonis dalam lingkungan kerja di P2SI. Selanjutnya langsung kepada inti wawancara. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Bapak, apa makna nilai harmonis dalam lingkungan kerja? Baik. Nilai harmonis itu sangat diperlukan karena namanya harmonis itu kan suatu keselarasan dalam berhubungan kerja. Jika tidak ada itu mungkin akan berantakan, jadi tidak akan mendapatkan solusi atau cara dan beretikanya juga gitu menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan pengalaman Bapak selama ini, bagaimana cara Bapak dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis di dalam tim maupun di unit kerja P2SI? Kalau saya sih memberikan persamaan hak dan kewajiban atasan dan bawahan. Seperti kalau ada yang bertanya ya kita harus menerima dan mencari solusi. Terus perlu memberikan wawasan juga, bukan hanya solusi gitu. Mungkin itu kali ya. Untuk selanjutnya langsung ke pertanyaan ketiga. Menurut Pak John itu bagaimana pengaruh lingkungan kerja yang harmonis terhadap kinerja tim? Itu kalau menurut saya itu saling percaya, saling berbagi pengalaman ataupun ilmunya, terus berkolaborasi dan tidak memandang tidak memandang genre, umur ataupun pangkat lah gitu. Jadi pertanyaan keempat, bagaimana pendekatan Pak John ketika terjadi perbedaan pendapat atau cara kerja di antara rekan kerja? Kalau itu sih sering ya. Jadi sama-sama kita mencoba mencari solusi, mencoba memperbaiki. Biasanya kan kalau yang bertanya tuh ada yang tidak beretika gitu kan, kita kasih tahu lah, begini lo bertanya, begini lo caranya gitu. Jadi supaya orang yang bertanya itu, yang mau ditanyakan itu atau mau memberikan ini, ada semacam kotak batin yang akhirnya menjadi suatu jawaban atau solusi. Jadi kalau menurut saya sih perlu pertanyaannya, cara bertanyanya yang baik dan benar. Pertanyaan kelima, apabila pernah terjadi konflik atau kondisi yang tidak harmonis, langkah apa yang biasanya Bapak lakukan agar tidak mengganggu kinerja dan hubungan kerja? Itu sih sama ya kayak tadi jawabannya. Memberi pengertian lah ke mereka-mereka yang berkonflik dan berbesar hati kalaupun ada yang tidak menyetujui gitu kan, ya mereka ini yang tidak menyetujui atau yang menyetujui ya kan namanya juga orang mau bertanya dan mencari solusi ya, sama-sama terbuka dan saling mencari jawabannya gitu. Jadi istilahnya tuh saling terbuka lah, saling rendah hati aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai pegawai senior, bagaimana Bapak memberi contoh atau teladan dalam menerapkan nilai harmonis kepada rekan kerja yang lebih junior? Ini berat nih. Beratnya jadi kalau saya sih biasa-biasa aja ya, tidak memandang wah kayak ya mungkin maaf aja. Ada yang senior bilang ke junior, kamu kan junior, kamu harus tunduk. Enggak, saya nggak begitu. Jadi kalau menurut saya sih ya biasa-biasa aja, saling ngobrol biasa dan saling berempati lah, saling berkolaborasi, saling bercanda lah, kayak seperti dalam keluarga kan, kayak bapak sama anak, kayak bapak sama istri. Itu aja sih kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Bapak mengapa nilai harmonis itu penting di instansi pemerintah? Itu sangat penting karena namanya harmonis ya sama dengan hubungan kita di keluarga. Kalau di pemerintahan kalau tidak harmonis ya mungkin nggak mencapai target atau suatu visi atau misinya di dalam pekerjaan. Jadi saya sih sangat membutuhkan keharmonisan dalam
pekerjaan di kantor, apalagi dalam pemerintahan. Oke, terima kasih Pak John atas pandangan dan pengalaman yang telah disampaikan. Semoga pengalaman Bapak dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.